Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah ajmain. Kita bertemu kembali dalam pembahasan kajian tentang adab qada'il hajah, tentang adab-adab Islamiyah yang masuk pada bab adab qada'il hajah. Masuk pada bab yang atau pembahasan yang ke-10 adalah di antara adab kata buang hajat adalah adamu qada'il hajah fil masajid. Tidak buang hajat di dalam masjid. Dikisahkan di sini ada sebuah kisah dalam Sahihain dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, suatu hari kami berada di masjid bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang seorang badui. Kemudian orang badui ini tiba-tiba kencing di dalam masjid. Maka berkatalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang badui ini. Faqala ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengatakan, mah gitu. Awas gitu. Atau yang ucapan jangan kencing di situ. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada para sahabat, ya, la tusrimuhu da'uhu, jangan kamu potong kencingnya, biarkan dia kencing sampai tuntas. Da'uhu, akhirnya fatarakuhu hatta bala, akhirnya ditinggalkan dia. Para sahabat membiarkan sampai orang Badui itu kencing sampai tuntas di dalam masjid hatta bala. Summa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'ahu faqala lahu. Kemudian setelah orang Badui tadi kencing, ya, selesai, Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil orang Badui ini. Apa katanya? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, inna hadhil masajid la tasluhu li syai'in min hadzal baul. Sesungguhnya masjid ini, masjid ini tidak pantas untuk kencing. Tidak boleh, tidak selayaknya untuk kencing. Walal qadar, dan untuk hal-hal yang kotor tidak pantas di masjid. Maka beliau mengatakan innama hiya li dzikrillah. Tapi masjid itu gunanya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dzikrillah azza wa jalla was shalah. Kemudian untuk salat, masjid itu untuk berzikir kepada Allah. Kemudian untuk sholat, wa qiraatil Qur'an, dan baca Al-Quran. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala fa'amara rajulan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seorang laki-laki, ya, minal qaumi, dari suatu kaum, faja'a bidalwin, membawa satu ember. Bidalwin min ma'in wa shannahu alaihi, kemudian air itu dituangkan ke dalam bekas kencingnya, bekas kencing orang Badui tadi. Ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh buang hajat di masjid. Tadi Rasulullah SAW ketika melarang para sahabat untuk jangan memotong dulu, ada faidah yang besar dalam dakwah kita, di mana ketika kita berdakwah tentunya dengan bertahap dan pelan-pelan. Yang kedua di antara hikmahnya, ketika Nabi SAW tidak memotongnya, ini kalau lagi kencing kemudian langsung dibentak, kemudian akhirnya pergi kemana-mana, ya, menyebar kotorannya kemana-mana, kencingnya kemana-mana. Inilah di antara hikmahnya. Nabi SAW membiarkan dulu, kemudian setelah itu dijelaskan. Ini sebaiknya seorang dai kepada seseorang ketika melihat pelanggaran, kemudian dijelaskan setelahnya biar mereka paham. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang ke-10, tidak kencing di masjid. Kemudian yang ke-11 adalah adamu qada'il hajah fil maqabir. Tidak boleh buang hajat, kencing atau buang air besar di dalam kuburan. Tidak boleh. Sebagaimana riwayat Ibnu Majah dengan syarat yang hasan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Lai'an amshiya, di an amshiya ala jamratin aw sayfin." Sungguh aku berjalan di atas bamba, di atas bara api, atau di atas jana sayf, yaitu pedang. Aw akhsifa na'li birijli, atau meletakkan sandalku, ya, meletakkan atau menempelkan, meletakkan di atas sandalku, ya, kakiku diletakkan di atas, maksudnya di atas sandal. Ahabbu ilayya min an amshiya ala qabrin, lebih aku cintai daripada aku berjalan di atas kubur. Jadi lebih baik saya berjalan di atas bamba atau di atas pedang daripada saya berjalan di atas kuburan loh. Itu, di atas kuburan. Kuburan siapa? Orang muslim. Wa ma ubali, awas tul kubur, aku tidak memperhatikan, tidak peduli. Di tengah kuburan, fa qadaitu hajati aw wastasuqi, aku tidak peduli dia aku buang hajat di atas atau di tengah kuburan atau di tengah pasar. Jadi tidak boleh intinya buang hajat di dalam kuburan atau bahkan di pasar, apalagi sangat tidak pantas. Atau dia berjalan di atas kuburan, itu enggak pantas. Jadi kalau ini misalnya ada makbarah, ini jangan di atasnya, tapi di sampingnya, gitu. Jangan di atas kuburannya, karena itu merupakan larangan dari Rasulullah SAW. Apalagi kencing buang hajat di situ tidak boleh, dilarang. Ini yang ke-11, dilarang buang hajat di kuburan. Kemudian yang ke-12, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ajma'in, adalah di antara etika ada ketika buang hajat al-istitar minan nas, menutup diri dari banyak manusia biar enggak kelihatan ketika buang hajat. Berusaha mencari tempat atau kita mencari menghalang, entah itu pohon, entah itu sejenisnya, yang lainnya, ya, bentuk lainnya yang bisa menutupi dirinya. Dalam riwayat Nasa'i dengan sanad yang hasan dari Abdurrahman bin Abi Qurad, ya, bin Abdurrahman bin Abi Qurad radhiyallahu anhu, qala kharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari aku keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal khala, ke tempat buang hajat. Wa kana idza arada al hajah ab'ada, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hendak buang hajat, beliau selalu menjauhkan diri. Apa tujuannya? Biar tidak kelihatan, menutup diri, menjaga auratnya biar enggak kelihatan. Jadi sunahnya adalah, adabnya, etikanya adalah menutup diri. Yang ke-13 adalah yustahabbu liman istajmara bil hijarah ayyutira, dicintai ketika dia membersihkan dengan istijmar, ya, istijmar, membersihkan dengan batunya, bil hijarah, dia hendaknya witir, hanya ganjil. Jadi yang namanya witir itu seperti 3, 5, yang seterusnya itu ada witir. Di sini dijelaskan bahwasanya dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, qala idza tawadda ahadukum falyaj'al fi anfihi thumma liyansur, apabila salah seorang di antara kalian berwudu, maka hendaknya memasukkan air ke dalam hidungnya. Itu, ya. Thumma liyansur, ya, kemudian mengeluarkan sebelah kiri, masukkan hidung, kemudian sebelah kiri, ya. Wa ma istajmara falyutir, kalau kalian istijmar, bersuci, ya, dengan batunya, falyutir, maka hendaknya witir.
Wa idza stayqadha ahadukum min naumihi falyaghsil yadahu. Dan apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka cuci tangannya. Jadi cuci tangannya. Kalau habis tidur, bangun tidur, cuci tangannya. Ya. Qabla ayudhilaha fi wudu'ihi. Sebelum dia memasukkan ke tempat wudunya. Ya, cuci tangannya dulu habis tidur. Kenapa sih? Apa alasannya? Kenapa harus dicuci? Fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu. Karena salah seorang di antara kalian tidak tahu kemana tangannya ketika tidur. Serawaian lah kesana sini tangannya kan nggak tahu apa yang dia pegang ketika tidur. Nah kali itu disunahkan habis tidur cuci tangan terlebih dahulu. Ini jadi diambil faidah di sini dalam hadisnya adalah ketika istijmar, ketika dia bersuci dengan batunya, hendaknya dia witir, yaitu ganjil. Yang berikutnya adalah yang ke-14 adalah tidak istijmar, tidak bersuci dengan kotoran hewan atau dengan tulang. Nggak boleh. Nggak boleh dengan kotoran atau tulangnya. Atau dengan makanan nggak boleh apalagi. Ini adalah sesuatu yang dihormati makanan. Masa untuk bersuci nggak boleh. Maka Nabi SAW mengatakan, riwayat Muslim dari Salman radhiyallahu anhu, qala qila lahu qad 'allamakum nabiyyukum. Dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, dia mengatakan, dikatakan padanya, sungguh telah mengajarkan nabimu. Qad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in, segala sesuatu diajarkan oleh nabi kalian. Dikatakan kepada Salman. Hatta al-khira'ah, sampai masalah khira'ah. Khira'ah itu apa sih? Khira'ah adalah asal kata dari khari'a, yang mana taghawwata, itu buang hajat. Al-khira'ah berarti buang hajat. Sampai buang hajat diajarkan oleh nabi kalian. Subhanallah. Ya. Faqala ajal. Iya tentu. Laqad nahana an nastaqbilal qiblah liqa'itin aw baulin. Betul. Nabi kita Muhammad SAW telah melarang kepada kita ketika buang hajat jangan menghadap kiblat. Ya, baik ketika buang air besar atau buang air kecil, enggak boleh. Au annastanjiya bil yamin, atau ketika kita istinja atau kita bersuci dengan tangan kanannya jangan, cebok dengan tangan kanannya jangan, tapi dengan tangan kiri. Au nastanjiya bi aqal min salasa, atau istinja dengan kurang dari 3. Jadi yang dimaksud witir tadi minimal 3. Witir tadi minimal 3. Karena di sini dikuatkan au an nastanjiya bi aqalli min salasati ahjar, atau istinja dengan kurang dari 3 batu. Jadi minimal 3 batu. Au an nastanjiya bi roji'in, atau kita istinja dengan roji. Atau roji rausul hayawan. Roji itu artinya rausul hayawan, kotoran hewan. Orang bilang ada teletong dan sejenisnya. Enggak boleh, ya. Au bi'azmin, atau dengan tulang. Itu tidak boleh. Ini adalah ajaran Nabi SAW. Subhanallah, ya. Jadi ketika istijmar tidak boleh dengan kotoran hewan atau dengan tulangnya atau dengan makanan enggak boleh, ya. Ini adabnya. Kemudian yang ke-15 adalah adzikru 'indal khuruj min al-khala, zikir ketika keluar dari WC-nya. Zikirnya mudah, ghufranaka. Aku minta ampun kepadamu ya Allah, ghufranaka. Hadisnya adalah dasarnya hadis dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja min al-khala. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika keluar dari WC-nya beliau mengucapkan ghufranaka. Semoga Allah ya mengampuni kita, atau kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah yang ke-16. Yang ke-16. Ghuslul yadi bisabun wa nahwihi ba'da al-khuruj min al-khala. Mencuci tangan kita ketika keluar dari WC dengan sabun atau yang sejenisnya. Untuk apa? Menjaga kebersihannya.
Dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala haddatsana Maimunah, telah menceritakan kepada kami Maimunah, qalat sababtu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ghuslan. Suatu hari aku menuangkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencuci, ya, ghuslan. Fa afrahu bi yaminihi ala yasarihi, kemudian menuangkan dengan tangan kanannya ke kirinya. Fa ghasalahuma, ya, kemudian mencuci keduanya. Summa ghasala farjahu, kemudian mencuci farjinya. Summa qala bi yadihi al-ardh, kemudian dia mengatakan dengan tangannya, ya, menempelkan ke bumi. Famasahaha biturab, kemudian mengusapnya dengan debu. Summa ghasalaha summa tamadmada, kemudian mencucinya, kemudian dia kumur-kumur. Wastansyaqa, dan istinsyak, ya. Summa ghasala wajhahu, kemudian mengusap wajahnya. Wa afadha ala ra'sihi, kemudian mengguyurkan ke kepalanya. Summa tanha, kemudian dia menyingkir. Wa ghasala qadamaihi, kemudian mencuci kedua telapak kakinya. Summa utiya bimindilin, kemudian ditatangkan kepadanya anduk, ya. Falam yanfud biha, dan dia tidak mengambilnya dengan anduk tersebut. Di sini dikatakan falam yanfud biha, apa? Di sini dikatakan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu mencuci kedua tangannya. Kemudian dalam riwayat Muslim, summa adkhala yadahu fil ina'i summa afrahu bihi ala farjihi, kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam memasukkan tangannya ke bejana. Summa afrahu ala farjihi, kemudian menuangkan kepada farjinya. Wa ghasalahu bishimali, kemudian mencuci dengan tangan kirinya, mencuci kemaluannya. Ini ketika mandi besar, ya, yang dijelaskan ini. Summa daraba bishimali al-ardh, kemudian memukulkan yang kiri dengan buminya, ditempelkan ke bumi, ke tanah. Fadalakaha dalkan syadidan, kemudian dia gosok-gosok, memijat-mijat dengan kuat. Fadalaka dalkan syadidan. Summa tawaddo'a, kemudian wudu'an dis-shalah, kemudian wudu seperti halnya salat. Summa afrahu ala ra'sihi, kemudian menuangkan kepada kepalanya. Salasa hafanatin, ya, 3 genggaman bil akaffaihi, ya, yang sepun ini dimasukkan ke kepalanya. Summa ghasala sa'iru jasadi, kemudian menuangkan kepada seluruh jasadnya. Summa tanaha an maqamihi dzalika fa ghasala rijlaihi, kemudian dia, ya, kembali kepada tempatnya, kemudian mencuci atau membasuh kakinya yang terakhir. Jadi antara etika ketika dia mandi besar adalah dia mencuci tangannya, kemudian mencuci kemaluannya, kemudian mengguyurkan kepalanya dulu, kemudian diguyurkan seluruh kepalanya, kemudian dia terakhir adalah, ya, membasuh kedua kakinya. Jadi membasuh kedua kakinya. Nah, di sini yang diambil pelajaran adalah dia berusaha mencuci kedua tangannya ketika keluar dari kamar mandinya atau dari WC-nya. Ini diantara adab etika ketika kita buang hajat, ya, atau ketika kita di kamar mandi. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, dan insya Allah kita lanjutkan pada bab berikutnya, adabul wudu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.